wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah, bahwa dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2021 pada tanggal 22 Oktober 2021, namun akibat daripada banyak kegiatan pemerintahan sehingga hari ulang tahun santri itu diperingati pada tanggal 4 November 2021 yang dalam bentuk sangat sederhana, yaitu zikir dan doa bersama. Momentum Hari Santri ini juga kita padukan dengan penyerahan daripada besan beasiswa santri untuk santri-santri Aceh Selatan, baik dia berprestasi maupun dia ekonomi kurang mampu. Dalam penyerahan besan untuk berprestasi, pemerintah Aceh Selatan juga tidak kalah perhatiannya untuk orang Aceh Selatan yang mengaji di luar Aceh Selatan. Itu juga diprioritaskan, sehingga jumlah santri yang mendapatkan besan tahun 2021 itu lebih kurang 1.076 orang. Secara simbolis diwakilkan oleh 3 orang, itulah yang pada hari ini diserahkan oleh Bupati secara simbolis. Sementara besan untuk santri yang lain itu langsung ditransfer melalui rekening masing-masing, melalui Bank Aceh. Kemudian juga karena pada beberapa minggu yang lalu Aceh Selatan meraih peringkat 3 musabakah Qiraatul Kutub di tingkat provinsi, maka pemerintah Aceh Selatan, dalam hal ini Bupati Tengku Amran, sangat merasa bangga, sehingga beliau memberikan bonus tambahan untuk santri yang mendapat juara di tingkat provinsi. Dan itulah yang tadi diserahkan kepada santri sebagai perwakilan, yang sebenarnya yang mendapat juara itu sebanyak 13 orang, sehingga 13 cabang yang diraih oleh Aceh Selatan. Perlu dicermati oleh pimpinan daerah, yang kita berharap di tahun 2022 akan kita laksanakan. Terutama perlu kami beritahukan, titik fokus kita bukan lagi pada pembangunan fisik, tetapi titik fokus kita tahun 2022 adalah dalam rangka peningkatan mutu daripada daerah, sehingga kita bisa menjawab tantangan bagaimana agar keilmuan santri bisa bersaing di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Kemudian bagaimana usaha kita agar santri kita menjadi santri yang produktif, bisa berdaya guna dan berhasil guna. Untuk menempuh hal tersebut, maka kita laksanakan program Daya Sehat. Daya Sehat di sini yang kita maksudkan, satu, sehat administrasi. Jadi sehingga semua daerah itu punya kurikulum, semua daerah itu punya surat tanah, struktur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sehat proses belajar mengajar. Jadi sehingga pembelajaran santri baik siang maupun malam itu ada jadwal. Kemudian sehat lingkungan. Ini kita padukan dengan apa yang diprogramkan di tingkat provinsi oleh Bapak Taqwallah, yaitu sehat lingkungan, kemudian lingkungan hijau, lingkungan bersih, maka akan tercipta suasana belajar yang kondusif.